Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan pada siang hari ini. Kita berada di tempat ini. Semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita mau menyatukan hati kita. Kita mau sama-sama berdoa. Mengucap syukur buat setiap penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sampai hari ini, sampai detik ini. Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mau menyatukan hati kita. Haleluya Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Di mana Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah pada Engkau Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Saat siang ini Tuhan, kami boleh Tuhan memberikan hati kami pada Engkau Tuhan. Sebelumnya itu Tuhan, kuduskan dan sucikan setiap hati kami. Selidiki hati kami Tuhan. Untuk kami lebih lagi Tuhan mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan. Sebenarnya kami mau memuji, menyembah Engkau. Tuhan berkati kami, naikkan setiap hati kami. Berkati lidah bibir kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Penyertaanmu Tuhan, segalanya bagiku. Hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaanmu Tuhan, segalanya bagiku. Hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Anugerahmu, anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku.
karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan anugerah-Mu sumber kekuatan karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, berpenyertaan-Mu. Karena anugerah-Mu Tuhan, kami ada di tempat ini. Semua anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Menyertai-Mu, haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat segala anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat segala penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan buat segala penyertaan-Mu, buat segala campur tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu Tuhan yang selalu menyertai hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Thank you Lord. Haleluya. Kau baik Yesus, Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur bahwa segala penyertaan-Mu dalam hidup kami, dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan bahwa segala rancangan-Mu, rancangan damai sejahtera yang memberi pengharapan bagi setiap kami. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan bahwa segala anugerah-Mu yang selalu kami nikmati. Haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu Yesus, buat kasih setia-Mu Bapa yang selalu ada
bagi setiap kami dalam musim hidup kami. Engkau yang selalu menyertai kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Yes. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Terima kasih Tuhan Yesus. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Bisa kami Bapak Ibu mau berdiri. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Haleluya. Kebesaran Engkau Allah yang besar Tuhan. Engkau Allah yang ditinggikan Tuhan. Mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Keagungan-Mu, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu Tuhan, kedahsyatan-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Sungguh bersyukur Tuhan. Kami mau beribadah Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau yang bertahta, Engkau yang berkuasa atas pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya kita semua katakan amin. Beri kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Kita mau menari buat Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau siapkan yang terbaik buat Tuhan. Menari buat Tuhan. Aku bersyukur
saatnya kita menuai, meski lagi susah tetap suka cita, sebab kita sudah Kristus terbuka. Ku bernyanyi haleluya, iya iya iya, ku bersorak puji nama Yesus. Dari dulu, sekarang dan sampai zaman, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Yuk Bapak Ibu, kita mau nari buat Tuhan. Ku bersyukur kepada Yesus memilikimu dalam hidupku, meski musim kering tetap ada. Amin. Yesus, sungguh setia kasih-Mu di hidupku. Ada saatnya kita menamin Yesus, ada saatnya kita menuai, meski lagi susah tetap suka. Amin, haleluya, sebab kita sudah Kristus terbuka. Ku bernyanyi haleluya, iya iya iya, ku bersorak puji nama Yesus. Dari dulu, sekarang dan sampai selamanya, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Ku bernyanyi haleluya, iya iya iya, ku bersorak puji nama Yesus. Dari dulu, sekarang dan sampai zaman, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Ku bernyanyi haleluya, iya iya iya, ku bersorak puji nama Yesus. Dari dulu, sekarang
Haleluya. Roh Kudus Allah yang ada bersama dengan kami saat ini. Tuhan, ambil alihlah ibadah kami. Ibadah sekolah minggu yang dilayani oleh anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Kakak-kakak rohani yang sudah membimbing mereka, yang akan terus membimbing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan mereka untuk Engkau berkati. Kuasailah, jagalah mereka, lindungilah mereka, sertailah mereka ketika mereka beribadah. Biar mereka boleh anteng, boleh manis, boleh duduk diam mendengarkan firman Allah. Dikuasai oleh kasih Tuhan, dilindungi oleh Allah sendiri melalui Roh-Mu. Kekuatan ilahi akan terus menyertai dan semua yang terlibat di dalamnya. Allah memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, Engkau sendiri dipermuliakan, Engkau sendiri diagungkan, dan firman Allah disampaikan, ditaburkan dengan penuh kasih. Sehingga iman mereka bertumbuh oleh karena firman Tuhan, oleh karena cerita yang mereka dengar daripada kakak-kakak pembimbing mereka. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pegang mereka, Tuhan jaga mereka, Tuhan berkati mereka, Tuhan tuntun mereka untuk menjadi anak-anak Tuhan, anak yang manis di mata Allah, anak yang takut kepada Allah, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, hingga kehadiran mereka di tengah-tengah keluarga mereka, orang tua mereka diberkati oleh kehadiran mereka. Di dalam nama Yesus, Allah yang hidup memberkati ibadah mereka. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilahkan kembali duduk. Sama-sama siapkan hati kita. Kita mau nyambut kebenaran firman Tuhan. Biar melalui pujian ini, hanya nama Tuhan yang dibesarkan, hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Sebab Dialah Tuhan yang sempurna. Sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Engkau sempurna, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai
tanda yang Kau tunjukkan kepada setiap kami Tuhan. Kau menyertai setiap kami. Kau bersama dengan kami. Kau melingkupi setiap kami Tuhan. Ini adalah bukti kebesaran-Mu Tuhan. Hidup kami, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau nyatakan pujian ini. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan hidup kami. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Banyak perkara yang telah Kau selesaikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu itu semua berkat diri-Mu. Bukan karena hebat dan gagah kuat kami Tuhan. Bukan karena kepintaran kami Tuhan. Itu semua ada karunia yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah sungguh Engkau yang bekerja secara luar biasa Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Bekerjalah Tuhan agar kami bisa mendengar kebenaran firman-Mu dengan baik. Berkati lidah bibir anak-Mu ini Tuhan. Sembunyikan anak-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Biarlah semakin hari nama-Mu semakin dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Demi nama Yesus yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Oke. Pada kesempatan pagi hari ini, kita mau sama-sama belajar dengan tema yang berjudul Flame versus Fame ya. Semua itu versus ya. Ya. Nah, sebenarnya apa sih itu flame? Boleh kita next. Flame itu apa sih? Ya. Flame itu artinya api, nyala ya. Atau bisa kita kenal sebagai gairah rohani ya Bapak Ibu. Saya percaya bahwa setiap orang Kristen itu seharusnya memiliki flame ini di dalam kehidupan mereka ya Bapak Ibu ya. Karena hal inilah yang membuat jiwa kita bisa menjadi menyala-nyala ketika kita mau melayani Tuhan. Kalau misalkan mau diingat waktu dahulu ya, ketika zaman-zamannya saya dimenangkan Tuhan ya. Setiap pulang sekolah, saya langsung buka Facebook. Pagi-pagi kan kita baca Alkitab sama-sama, kita merenung sama-sama. Terus habis itu apa yang didapat? Wah, pulang sekolah langsung post. Terus masuk ke dalam forum-forum ya, yang misalkan menyerang kekristenan. Wah ini keliru nih, ya, saya luruskan. Mau hujan badai ke, mau dijemput nggak dijemput, datang pelayanan luar biasa. Ya. Nah itulah flame, di mana kita punya gairah untuk melayani Tuhan Bapak Ibu. Dengan flame tersebut. Nah, sekarang kita coba lihat yang selanjutnya. Fame.
Beda-beda tipis nih Bapak Ibu. Artinya ketenaran, popularitas, pujian manusia. Nah kalau misalkan kita lihat kata fame ini dibandingkan kata yang sebelumnya, flame, kira-kira ada kata apa sih yang hilang dalam kata fame ini? Ya, huruf ya. L ya, nah, ya kan? L-nya yang hilang. Cuman satu kata doang yang hilang, tapi dampaknya itu besar loh Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan secara tidak sadar, sebenarnya dalam kerohanian kita, banyak dari kita yang sebenarnya sering kali kita sudah kehilangan L ini Bapak Ibu. Dan akhirnya kita menjadi fame ini. L yang hilang itu bukan kata luar biasa Bapak Ibu. L yang hilang itu menandakan kita itu lose. Kita sudah mengalami kegagalan di dalam Tuhan Bapak Ibu. Lambat laut Bapak Ibu, sadar tidak sadar, lama-lama L ini memudar. Dan akhirnya kita menggeserkan posisinya Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu menjadi posisinya diri kita Bapak Ibu. Nah kenapa sih ini sangat mengerikan Bapak Ibu? Karena kita ini kadang gak sadar kalau kita ini sudah masuk dalam fame. Karena kenapa? Segala sesuatu terjadi seperti normal. Kita tetap bisa bersekutu sama Tuhan. Kita bisa tetap menyembah Tuhan. Bahkan kita bisa tetap kesaksian sama Tuhan. Tetapi posisinya hati kita itu bukan lagi berbicara mengenai Tuhan. Tapi mengenai kita. Kalau saya bilang pelayanan, konteksnya itu bukan cuma di dalam gereja ya Bapak Ibu, tetapi juga di luar gereja. Bagaimana kita membawa flame ini di luar gereja? Ketika di tempat kerja, apakah kita tetap bisa membawa flame iman kita kepada Tuhan? Apakah kita tetap bisa berkata jujur? Apakah kita tetap bisa totalitas ketika ada orang lain yang menyebalkan, melukai hati kita? Apakah kita bisa tetap stay gitu, menunjukkan karakter Kristus? Kalau misalkan anak yang sekolah, anak-anak yang kuliah, apakah kita tetap bisa jujur mengerjakan ujian? Apakah kita bisa menolak godaan-godaan dengan flame ini? Atau tiba-tiba kita jadi fame? Aduh, apa kata orang? Wah, temen gue lihat kayak begini nih, nanti gue gimana? Kalau misalkan ada timbul pemikiran-pemikiran seperti itu Bapak Ibu, itu tandanya kita sudah mulai membuka celah untuk fame ini Bapak Ibu. Maka dari itu pada minggu ini kita tuh mau sama-sama belajar gitu firman Tuhan. Tentang perbedaan antara hidup yang dibakar oleh api Tuhan versus hidup yang apinya itu dikejar melalui pengakuan dari manusia. Sebenarnya nanti kita akan bahas beberapa ayat ya. Tapi untuk pembukaan kita akan buka di dalam kitab Roma. Pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Kita akan belajar bersama-sama. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu menjadi lamban. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti yang tadi saya bilang, kata flame dalam bahasa Indonesia yang tadi kita bahas di awal itu menunjukkan nyala api ya. Tetapi secara rohani, flame juga berbicara tentang kehidupan rohani kita yang bergairah, yang terus bergerak. Ya, makanya dibilang menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, itu terus bergerak, yang tidak akan pernah padam Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah perhatikan kata menyala-nyala di dalam bahasa Yunaninya apa. Kita lihat ya, zeontes, ya, ziontes. Nah, kata ziontes ini itu bukan melambangkan seperti api yang kecil, bukan melambangkan seperti api yang udah mau padam, yang mau mati, tidak. Tetapi api yang berkobar-kobar, yang menyala panasnya, dia aktif, bahkan dia bisa menyalakan juga orang lain. Nah, kita itu mungkin bisa bertanya, apa sih sebenarnya sumber dari api ini? Kenapa api ini bisa menyala-nyala? Kenapa bisa menjadi flame? Ya kan? Apakah itu melalui ambisi kita
Wah, saya punya ambisi di gereja, saya punya visi misi untuk gereja. Apakah melalui spirit kita ketika kita melayani Tuhan? Wah, spirit, ya kan? Semangat kita. Apakah itu yang membuat flame ini menjadi menyala-nyala, Bapak Ibu? Ternyata sumber flame ini bukan dari sesuatu bagian diri kita, Bapak Ibu, melainkan dari Roh Kudus yang diberikan oleh Yesus Kristus, Bapak Ibu. Kalau misalkan kita lihat di dalam Yohanes Pembaptis ya, Yohanes Pembaptis sendiri dia berkata ya, di dalam Matius pasal yang ketiga ayat ke-11. Dia bilang gini, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Pertobatan kita ketika kita dibaptis, Bapak Ibu. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi ini dia sedang membicarakan tentang Yesus Kristus ya Bapak Ibu ya. Dan api di sini tuh melambangkan penyucian, pemurnian, dan kehadiran Allah yang membakar di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Jadi ketiga hal inilah yang membuat sumber energi itu dalam kita melayani Tuhan itu terus aktif. Terus aktif. Selama Yesus itu masih dalam diri kita, Roh Kudus itu masih bekerja dalam kehidupan kita, maka pelayanan kita, api membara itu akan terus aktif di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Orang-orang di sekitar kita pun bisa merasakan, bisa ikut terbakar oleh flame ini Bapak Ibu. Nah kehidupan iman seseorang itu tandanya apa? Dia tidak boleh sampai menjadi dingin. Dingin aja gak boleh ya Bapak Ibu, apalagi mati Bapak Ibu. Kalau udah mati, yang kayak tadi tuh, sumbunya itu bahan bakarnya bisa aja dari orang lain. Tetapi itu juga gak akan tahan lama, mau sampai kapan? Tandanya apa? Kita harus menjaga persekutuan itu dengan Tuhan secara terus menerus, continuous. Jadi flame adalah gairah melayani yang lahir dari kasih bukan kewajiban Bapak Ibu. Kalau selama ini misalkan saya mau melayani Tuhan, itu saya bilang wah karena sih ini kewajiban saya sih, saya udah sekolah teologi, ya saya di rumah juga udah percaya Tuhan, ya kewajiban saya untuk melayani Tuhan. Kalau kita pakai kata kewajiban saya melayani Tuhan, bisa saja saya dalam hal itu bersungut-sungut Bapak Ibu. Tidak ada kasih di dalam itu. Tandanya siapa yang tersorot nantinya? Bukan Tuhan lagi gitu loh. Kembali kepada diri kita lagi. Maka dalam melayani Tuhan tidak hanya harus melihat pada kewajiban saya nih, kewajiban saya. Nanti kalau yang bukan kewajiban kita, kita bisa bilang, itu kan kewajiban dia, bukan kewajiban saya. Kasih itu membawa kita lebih aktif, menyala-nyala, lebih aktif, lebih hidup, lebih inisiatif Bapak Ibu. Nah, kemudian flame adalah ketaatan di tempat yang sepi. Bukan hanya ketika kita dilihat orang, bukan hanya ketika kita dilihat ibu gembala, bukan hanya ketika di tempat kerja kita dilihat bos. Ya, bukan hanya dilihat teman-teman kita, tapi ketika tidak ada yang lihat pun, kita tetap totalitas Bapak Ibu. Karena kita tahu yang kita layani itu Allah, dia omnipresent, dia bisa ada di mana aja Bapak Ibu. Nah, yang terakhir nih, jadi flame adalah ketergantungan pada Roh Kudus, bukan pada talenta sendiri. Dan kita juga harus tahu bahwa talenta, skill, kemampuan yang kita miliki, mau itu skill berbicara, bernyanyi, kayak nari, drama, apapun itu, bekerja, itu semua kita sadari itu milik Tuhan Bapak Ibu. Yang harus kita jaga, yang harus kita benar-benar pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk nama kita. Dan inilah yang paling terpenting Bapak Ibu, ketergantungan kita kepada Tuhan, kepada Roh Kudus. Nah saya punya ilustrasi ya, misalkan ada seorang pemain piano yang mendunia ya. Ketika dia bermain piano di depan banyak orang, mungkin kita bisa lihat, oh ya hebat ya secara luar biasa. Dia hebat banget, perfect pitch, sempurna gitu kan pendengaran nada-nadanya ya. Nah tetapi ketika kita melihat dia, ketika dia dalam berlatih dirinya di ruangan yang tiada siapapun yang melihat. Apakah kita melihat dia sedang bermain-main di sana? Atau dia benar-benar serius mengembangkan skillnya, melatih dirinya. Saya mungkin bisa berkata bahwa dia akan melatih habis-habisan di tempat yang tiada yang lihat sama sekali.
full. Mungkin sampai dia bersedih, sampai dia nangis-nangis. Mungkin ada tekanan, stres. Kenapa kok salah terus di bagian ini? Untuk menyempurnakan itu kan tidak gampang Bapak Ibu ya. Ketika saya dulu dance, ketika saya di belakang, tidak ada orang pun yang lihat. Saya tidur pun saya masih memikirkan gerakan-gerakan itu. Biar apa? Biar ketika kita tampil, itu kita bisa memuliakan Tuhan dengan full, maksimal gitu loh. Dan itulah yang disebut dengan flame. Baik dilihat orang ataupun tidak dilihat orang. Totalitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia sungguh-sungguh. Karena pelayanannya hanya untuk Tuhan. Di pembukaan awal saya sudah bahas sedikit tentang fame ya. Kita bisa saja terjebak, tidak sadar ketika kita sudah berada dalam fame. Ini salah satu kasus yang mengerikan. Saya mau tanya terlebih dahulu kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Menurut Bapak Ibu, kalau kita punya fame, salah gak? Kita nih terkenal, ya kan tiba-tiba dikenal banyak orang, jadi popularitas. Itu salah gak sih? Khotbahan kita berkhotbah, ada orang yang suka like segala macam. Nyanyi dari kita pelayanan, main musik segala macam, ada orang yang suka kita. Kita jadi fame, populer, terkenal. Salah gak? Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Popularitas, keterkenalan itu bukan hal yang jahat dalam dirinya Bapak Ibu. Alkitab mencatat banyak orang yang dikenal karena apa? Karena dia mendapat berkat Tuhan. Karena dia takut akan Tuhan. Ya, kita bisa lihat misalkan dari Yusuf, ia dikenal di Mesir. Kayak Daniel dikenal di Babel. Daud, seantero Israel tahu dia. Apalagi anaknya Salomo. Itu pengikutnya banyak Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau dalam perjanjian baru Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ya, ia tidak menolak ketika namanya menjadi terkenal, dikenal orang. Kita bisa lihat kalau misalkan dalam Markus pasal yang 1 ayat 28, Markus pasal 3 ayat 7 sampai 8, itu Bapak Ibu bisa cek sendiri di situ. Jadi masalahnya apa sih? Fame itu, tadi di awal bilangnya fame itu bahaya. Sekarang tiba-tiba fame itu gak salah. Pelin-pelan nih. Gitu kan. Jadi yang salah tuh apa? Masalahnya bukan pada fame itu sendiri Bapak Ibu. Tetapi pada hati kita yang mendambakan fame sebagai motivasi dari pelayanan kita. Itu yang bahaya Bapak Ibu. Ketika motivasi kita itu untuk mendapatkan fame. Nah coba kita lihat ya. Fame bisa menjadi berbahaya ketika yang pertama kita melayani supaya dilihat orang. Bukan lagi karena mengasihi Tuhan Bapak Ibu. Yang kedua, kita mengukur keberhasilan pelayanan kita dari tepuk tangan, dari pujian orang, bukan dari kesetiaan kita kepada Tuhan. Kesetiaan kita itu lebih penting loh Bapak Ibu. Percaya gak kalau misalkan Bapak Ibu, misalkan ya, kita dapat komentar-komentar yang gak baik. Kita misalkan, kayak nama baik kita dicemarkan. Misalkan ya, wah dalam lingkungan gereja sendiri lagi, misalkan. Atau kita dapat teguran yang keras, kamu nih begini. Kalau memang patokannya kita itu mengukur keberhasilan dari tepuk tangan, dari pujian orang Bapak Ibu. Mungkin di saat itu kita langsung drop, lah gue gak dihargai, udah setiap hari gue datang pelayanan. Gak dihargai kayak begini, udah keluar aja dari pelayanan. Sesimpel itu langsung bisa keluar Bapak Ibu. Kalau misalkan kita melihatnya dari sumbernya orang lain. Nah yang ketiga, kita mulai mengambil kemuliaan yang seharusnya hanya milik Tuhan. Jadi mengambil kemuliaan di sini sebenarnya makna kiasan. Kita nggak mungkin bisa ngambil kemuliaan Tuhan ya Bapak Ibu ya. Tetapi terkadang kita ini sebagai manusia suka mau kecipratan kemuliaan Tuhan gitu. Nah makanya disitulah dikatakan bahwa hati manusia itu sangat licik. Alkitab sendiri berkata demikian gitu loh. Dalam Yeremia pasal 17 ayat 9, itu dikatakan betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Hati sudah membatu, siapakah yang bisa mengetahuinya? Gak ada yang tahu, Bapak Ibu. Tiba-tiba hati kita udah menjadi keras. Dinasihatin, udah gak mempan. Pokoknya kita aja yang dipikirannya ego, saya gitu. Nah,
Makanya kita harus awareness, kita harus berjaga-jaga. Awareness itu artinya berjaga-jaga ya Bapak Ibu. Kita harus selalu waspada, kita harus selalu cross check diri kita, hati kita. Nah, di sini bagus nih, di dalam firman Tuhan ya, di dalam Yohanes pasal 5 ayat 44. Di situ Yesus berkata, bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima kemuliaan seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari kemuliaan yang datang dari Allah yang Esa. Mencari kemuliaan yang datang dari Allah yang Esa. Nah ini ayat yang keras Bapak Ibu. Yesus mengatakan bahwa mencari kemuliaan dari manusia yang lain, itu ternyata bisa melemahkan iman kita loh. Itu tidak bisa menumbuhkan iman kita. Iman kita jadi gestak gitu. Jadi bonsai, jadi pendek iman kita Bapak Ibu. Kalau misalnya kita lihat, sebenarnya ayat ini tuh sedang menegur orang-orang yang dia tuh sebenarnya sumber flame imannya tuh salah. Ini orang semuanya rohaniawan semua nih Bapak Ibu di sini. Orang-orangnya religius, aktif semuanya. Tetapi batinnya masih terikat pada rasa hormat sosial. Mereka itu saling memberi dan menerima kehormatan satu sama lain Bapak Ibu. Mereka sedang mencari fame di tempat yang lain. Sehingga standar kebenaran mereka itu terbentuk dari ucapan manusia. Bukan dari perkataan Tuhan lagi. Yang tadi saya bilang, contoh misalkan ada orang bilang, wah kamu ganteng ya, kamu baik ya, kamu luar biasa ya. Kata-kata pujian itu tidak salah Bapak Ibu. Ya. Kata-kata pujian itu tidak salah. Nah, terus tiba-tiba ada yang ngomong, wah kamu nih orangnya kaku ya, kamu nih kayaknya kurang bisa bergaul deh. Kamu tuh harusnya lebih ramah, ya. Muka kamu jutek banget kalau ngeliat orang loh. Itu tuh langsung bisa membuat kita menjadi down Bapak Ibu. Dan masih banyak contoh lainnya ya. Nah karena itu Yesus bertanya kepada mereka, bagaimanakah kamu percaya? Sebab iman dari flame yang sejati itu Bapak Ibu, itu menuntut hati yang bebas dari ketergantungan pada manusia. Nah jadi di sini sumber masalahnya jelas. Dan begitu lagi Bapak Ibu. Ya, mereka sulit percaya kepada Yesus karena hati mereka sudah terbiasa hidup dari pujian manusia. Lagi-lagi ayatnya berkata tentang soal arah hati kita. Mau dibawa kemana nih arah hati ini? Apakah kita sedang hidup untuk manusia atau untuk Allah Bapak Ibu? Terkadang kita juga bisa sombong loh. Kita bisa bilang kayak gini. Wah saya mau mencintai Tuhan dengan luar biasa. Saya pasti bisa mencintai Tuhan dengan luar biasa. Kita bisa ngomong kayak gitu Bapak Ibu. Kita bisa mencintai Tuhan dengan luar biasa. Kita. Kemudian kalau misalnya kita lihat foto, cermin, kita bilang, kamu hebat, kamu luar biasa, kamu dahsyat, kamu hebat, kamu pasti bisa. Ketika kita berkata saya, kamu, kita, tentang diri kita, itu sebenarnya kita sedang membuka peluang untuk fame ini Bapak Ibu. Saya ada sebuah cerita, saya singkat ceritanya. Jadi ada sebuah koki yang sangat luar biasa, dia bekerja di restoran bintang 5, masing-masing kita semua dapat tiket untuk pergi ke sana. Seneng kan untuk mencoba makanan nasi goreng dia yang sangat luar biasa. Kemudian kita datang ke sana, koki memasak dengan sangat hebat ya, kita nggak lihat dulu nih, kita cuma duduk doang kan. Tiba-tiba kita udah disiapin nasi goreng yang sangat luar biasa itu. Kita buka nasi gorengnya, wah luar biasa, ada irisan daging babi. Ya. Lapjong. Kemudian nasi goreng ini mengkristal Bapak Ibu. Wih minyaknya ini pasti minyak mahal nih bukan sembarangan. Bintang 5 ya kan. Kemudian ada apa lagi? Ada topping-topping telur yang diorak-arik. Sangat luar biasa. Ada apa lagi? Ada sausnya. Wah kita udah gak tahan nih kita mau makan itu. Kita makan. Singkat cerita makanannya selesai. Kita pun kenyang. Tetapi ada tawaran kedua. Apakah kamu mau melihat sang koki? Dan kemudian kita bisa menyaksikan bagaimana cara dia masak untuk kita. Kita buka pintu. Terus kita lihat di situ. Wih, kokinya ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kita pikir dia berpakaian yang rapi, luar biasa keren. Ternyata ketika kita lihat, dia adalah orang yang terkena kusta. Bapak Ibu. Daging yang kita lihat itu di dalam topping nasi goreng kita, itu ternyata dari kulit-kulit dia yang sudah mengelupas. Bayangkan.
Kemudian kita lihat ada topping apa lagi di situ. Mengkristal itu keringat dia yang berjatuhan. Ditambah lagi kuning-kuning telur yang tadi kita makan. Itu ternyata nanah yang keluar dari luka-luka dia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kemudian kita juga melihat lagi bahwa cairan-cairan yang saus itu kita lihat itu adalah darah, Bapak Ibu. Kita langsung lari duduk di tempat, kita takut gitu melihat itu. Kemudian makanan itu datang. Dibuka lagi kayak biasa. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu mau makan itu? Enggak kan? Saya juga enggak. Tapi Yesus mau loh. Bapak Ibu tahu? Orang kusta itu kita. Kita merasa kita tuh bisa. Kita merasa kita tuh the best. Bisa mengasihi Tuhan, aku bisa mengasihi Tuhan. Padahal tanpa Roh Kudus. Mana bisa Bapak? Kita aja gak mau makan yang menjijikan itu. Makanya Yesus itu luar biasa kan? Amin Bapak Ibu. Oke, kita lanjut lagi ya Bapak Ibu. Itu cuman selingan. Jadi orientasi dari kemuliaan kita itu harus kita arahkan kepada Tuhan Yesus Bapak Ibu. Jika pusat hidup kita adalah manusia, maka saya jamin 1000% flame pada iman kita. Itu juga akan menjadi rapuh. Bahkan kita bisa terjerumus pada flame. Tetapi jika pusat hidup kita adalah Allah, maka saya jamin 2000% Bapak Ibu. Maka flame pada iman kita itu pasti akan menjadi teguh. Bahkan kita bisa menjadi lebih peka mendengarkan suara Tuhan. Sekarang kita mau masuk ke dalam bagian yang paling terpenting Bapak Ibu. Cerita ini udah sering kita dengar, apalagi waktu di sekolah minggu ya. Bersyukurlah Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu pernah mengalami sekolah minggu ya. Karena saya belum pernah mengalami kelas sekolah minggu. Nah, ini cerita tentang Musa. Dalam bilangan 20 ayat 8 sampai 12. Ya, dalam bilangan 20 ayat 8 sampai 12. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun, kakakmu, harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah, di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapannya, dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Ya, amin Bapak Ibu. Nah, saya akan sedikit mengulang kembali ceritanya ya Bapak Ibu. Jadi waktu itu kan bangsa Israel itu haus dan dia ada di dalam gurun Kades ya Bapak Ibu ya. Di padang gurun Kades ya. Nah mereka itu bersungut-sungut melawan Musa dan Harun. Tuhan berfirman kan sama Musa. Ambillah tongkat itu kemudian berbicaralah atau berkata-kata. Nah berkata-kata ini kan berbicara ya perintahnya ya. Kepada batu itu di depan mata mereka. Maka batu itu akan mengeluarkan air. Jadi perintah Tuhan sudah jelas. Katakanlah ya. Artinya bicara. Nah tetapi Musa melakukan sesuatu yang berbeda dalam bilangan yang ke-20 ayat 10 sampai 11. Musa dan Harun memanggil umatnya itu berkumpul di depan batu itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, dengarlah hai orang-orang durhaka, apakah kami akan mengeluarkan air untukmu dari batu ini. Lalu Musa mengangkat tangannya dan memukul batu itu 2 kali dengan tongkatnya, maka keluarlah air banyak. Melalui perkara itu Tuhan berkata kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dengan menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka.
Waktu dulu saya dengar cerita ini, saya baca. Saya merasa kayak kok Tuhan kok kayak gak adil ya. Masa karena perkara kayak gini si Musa jadi gak masuk ke dalam ini sih tanah perjanjian. Yang harusnya kan secara logika mah bangsa Israel yang gak masuk, Musa aja yang masuk gitu kan. Musa itu kalau kita lihat ya perjuangannya tuh luar biasa. Dia membawa bangsa Israel keluar 40 hari lamanya, menderita dia di sana. Dia effort banget sama Tuhan loh di situ. Kemudian dilihat lagi bahwa dia rela dibenci, dia rela dimaki-maki itu sama bangsa Israel gitu loh. Orang yang tegar tengkuk. Ya. Tetapi dia tetap mau melayani Tuhan di saat itu. Dan saya waktu itu juga berpikir bahwa Musa marah itu pasti karena apa? Karena dia juga pengen kali bangsa Israel tuh kembali kepada Tuhan. Akhirnya dia jengkel, dia kesel. Nah, tetapi kenapa Tuhan langsung dapat menghukum Musa dengan hukuman yang begitu berat, luar biasa. Malah dia yang tidak bisa menikmati tempat yang dijanjikan Tuhan. Mungkin kita berpikir, wah Tuhan ini gak adil ya. Saya dulu berpikir Tuhan ini kayaknya gak adil ya. Tapi saya selalu percaya bahwa Tuhan itu adil. Itu dilema dalam diri saya akhirnya kan. Tetapi ketika kita membaca lagi dengan teliti Bapak Ibu. Saya searching lagi di perpustakaan gitu kan. Ternyata justru disitulah kedaulatan dan kekudusan Tuhan itu ditunjukkan Bapak Ibu. Kedaulatan dan kekudusannya dia itu ditunjukkan. Tuhan itu adil, bahkan ketika kita tidak mengerti segala macam rencananya itu Tuhan itu sangat adil Bapak Ibu. Nah, boleh kita lihat nih. Nah, perhatikan baik-baik, perbuatan fatal apa sih yang telah Musa lakukan? Yang pertama, Musa memukul batu, bukan berkata. Bukan berbicara kepada batu. Yang kedua, Musa berkata kami, bukan Tuhan. Jadi dia bukan mengatasnamakan Tuhan lagi untuk bangsa Israel, tapi mengatasnamakan kami, saya dan Harun. Gitu loh. Dan yang ketiga, Musa melakukannya dengan amarah, bukan kasih. Ini poin terpenting Bapak Ibu, ketika kita mau melayani sesuatu, poin utamanya adalah harus dari kasih Bapak Ibu. Tanpa kasih, segala sesuatu gak akan pernah bisa jalan. Kita bisa aja tersenyum depan orang, tapi Tuhan lihat hati kita Bapak Ibu. Musa disebut tidak menghormati kekudusan Allah karena pada peristiwa di bilangan 20, ia tidak mentaati perkataan Tuhan dengan tepat. Ia seolah-olah mengalihkan pusat perhatiannya yang harusnya kepada Allah, malah dirubah kepada dirinya. Nah, hal ini bukan masalah yang sepele. Persoalan ini bukan hanya berbicara soal kita pukul batu. Jadi kita ketika ada ketetapan-ketetapan Tuhan, kita gak bisa langsung ngejudge, cuman begini doang, cuman begitu doang. Tidak segampang itu Bapak Ibu. Tetapi soal ketidaktaatan dan ketidakpercayaan Musa kepada Tuhan, itu benar-benar diperhitungkan oleh Tuhan. Karena kenapa? Dia adalah wakil Tuhan. Dalam konteksnya sekarang ya berarti kita yang adalah wakil-wakilnya Tuhan dalam dunia ini Bapak Ibu. Hal ini dapat dilihat dari perkataan Tuhan kepada Musa. Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Sehingga tindakannya Musa dianggap merusak kesan tentang siapa Allah itu sendiri di hadapan umatnya. Saya cuma mau bilang gini Bapak Ibu. Jangan sampai karena kita emosi, jangan sampai karena kita pelayanan, terus tiba-tiba tekanan pelayanan membuat kita stres, akhirnya kita melukai orang lain. Terus abis itu misalkan orang yang belum kenal Tuhan apalagi. Kita menyakiti hatinya. Dia bisa melihat loh, ada Tuhan gak sih sebenarnya? Yesus itu siapa sih? Oh karakternya begini ya ternyata ya orang-orang Kristen. Itu bisa bahaya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang paling menakutkan dari cerita ini adalah Musa tetap dipakai Tuhan. Mukjizat tetap terjadi Bapak Ibu. Tetapi hatinya udah keluar dari Tuhan Bapak Ibu. Air keluar, tetapi Musa kehilangan hak masuk ke dalam tanah perjanjian. Apa pembelajaran yang bisa kita dapat dari tema ini? Yang pertama, kesuksesan lahiriah tidak menjamin kesetiaan batiniah Bapak Ibu. Kita bisa berkhotbah lebih bagus, kita bisa menyanyi lagu rohani, kita bisa mengembangkan diri, akhirnya kita jadi viral, terkenal. Ya, pelayanan kita bisa ramai, baik di gereja maupun di luar gereja. Orang-orang bisa suka sama kita di tempat kerja. Tetapi perhatikan baik-baik. Sekali lagi saya tekankan bahwa hati kita agar tidak bergeser Bapak Ibu.
Dan yang lebih menakutkan, kita tidak menyadari kalau semuanya itu ternyata kita sudah ada dalam fame. Coba kita cross check sendiri ya. Yang kedua, bahaya fame tidak selalu datang sebagai godaan yang kasar. Jadi itu halus banget bentuknya. Musa tidak sedang mencari kepopularitasan, dia sedang gak mencari fame-nya itu loh. Tetapi di dalam amarahnya, dalam kekecewaannya, dalam tekanan umat Tuhan, ia mengambil peran yang seharusnya menjadi milik Tuhan. Ya, berarti ada sesuatu hal, tindakan superior. Yang kalau misalkan tadi saya cerita di yang pertama, saya bilang gini, saya punya mama belum percaya Tuhan. Saya cerita sama Pak Gani, saya bilang gini, waktu itu dia jadi orang tua rohani saya. Pak, saya sekolah di sini 4 tahun. Mama saya belum percaya. Terus gimana dong? Nanti kalau mama saya udah dipanggil Tuhan duluan gimana? Saya bilang kayak gitu. Terus Pak Gani bilang, kamu jangan sampai punya sindrom mesianik. Wah, sindrom mesianik. Sindrom mesianik itu artinya seakan-akan kita yang menjadi mesiasnya, penyelamatnya. Seakan-akan seperti Tuhan ini gak bisa pakai orang lain untuk menyelamatkan orang tua saya. Memang tugas penyelamatan itu ada di dalam kehidupan orang-orang percaya. Tetapi ketika saya mulai mengarahkan hati saya, kalau bukan saya, siapa lagi? Wah, itu kita sedang mengambil peran mesianik dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita punya sindrom, seharusnya yang jadi Mesias ya Yesus. Patokannya harus diarahkan kepada Kristus. Apalagi ditambah teknologi makin canggih. Kita udah gak hidup di zaman surat menyurat ya Ibu ya. Kayak waktu dulu Ibu surat menyurat. Sekarang kita kan bisa video call, kita bisa tetap cerita kebaikan Tuhan dimanapun kita berada gitu loh Pak. Nah ini contoh singkatnya ya. Rasa superior gitu, itu harus kita jaga. Nah, ketika kita mulai menikmati posisi itu, maka kita akan mulai merasa tanpa saya pelayanan itu gak akan bisa jalan. Itu bisa mengerikan Bapak Ibu. Mulai mengambil kredit sedikit demi sedikit itu juga harus kita cross check. Itulah awal mula terbukanya fame Bapak Ibu ya. Nah yang ketiga, yang menakutkan bukan ketika Tuhan berhenti memakai kita, tetapi ketika Tuhan masih memakai kita. Sementara kita itu tiba-tiba udah hilang api semangatnya Bapak Ibu. Pernah gak sih dalam pelayanan kita merasa kayak boring ya, ke gereja gini-gini aja. Boring ya, apa sih yang saya dapetin di gereja nih, persekutuan setiap hari, capek. Itu hati-hati, flame mulai dingin. Itu harus diincar Bapak Ibu. Kita sudah lihat banyak kegagalan Musa ya. Jadi saya gak mau berhenti sampai di sini Bapak Ibu. Karena Injil tidak hanya berkata berhenti sampai sesuatu yang mengerikan seperti ini. Di dalam Alkitab juga menunjukkan kepada kita satu pribadi yang sangat luar biasa, yang tidak pernah gagal Bapak Ibu. Menjaga flame dia gak pernah gagal, bahkan dia tidak terjebak dalam flame. Dia adalah Yesus Kristus Bapak Ibu. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 15, jadi ceritanya di situ setelah Yesus itu memberi makan 5.000 orang, ya banyak dikasih makan oleh Yesus. Kemudian orang-orang itu memaksa dia untuk menjadi raja. Mereka mau memberikan fame, bayangkan ya, bukan Yesus yang dapat fame, tapi orang-orang itu yang harus jadi raja, kamu harus jadi raja. Yesus yang harus jadi raja, dia diberikan fame kepada orang-orang Bapak Ibu. Nah, Yesus itu luar biasa, dia bukannya merasa, kayak gimana-gimana, tapi dia justru memundurkan dirinya, dia pergi ke atas bukit berdoa Bapak Ibu. Kenapa? Karena Yesus tidak perlu panggung, dia gak butuh panggung Bapak Ibu. Yesus hidup sepenuhnya untuk kemuliaan Bapa di sorga. Dan yang lebih luar biasanya, Yesus yang layak menerima segala sesuatu baik di bumi ataupun di sorga. Justru dia mau mengosongkan dirinya, mengkenosiskan dirinya Bapak Ibu. Lahir di dalam keterbatasan manusia dan akhirnya mati di atas kayu salib. Karena Yesus sudah mati untuk kita. Maka kita tidak perlu lagi Bapak Ibu, seharusnya kita tidak perlu lagi ya mencari fame untuk membuktikan nilai kita. Kita tidak perlu lagi takut ketika perbuatan-perbuatan baik kita itu tidak dilihat orang. Kita juga pasti akan bisa melepaskan kebutuhan kita akan fame tersebut Bapak Ibu. Dan sebagai penutup Bapak Ibu, ada aplikasi praktis, kita bisa lihat. Ya. Yang pertama, layani Tuhan dengan motivasi yang diperiksa setiap hari.
setiap menit, setiap detik ya Bapak Ibu ya. Kita harus cek selalu. Tanyakan pada diri sendiri, jika tidak ada satu orang pun yang melihat pelayananku, apakah aku akan tetap melakukannya dengan semangat yang sama? Apakah aku tetap mau berproses tanpa protes ya, kemarin yang di Youth kan? Proses tanpa protes ya. Di dalam Tuhan, sekalipun menerima perkataan yang pahit. Yang kedua, jaga kehidupan doa dan firman Bapak Ibu. Ini sumber flame yang sejati ini gak boleh ditukar-tukar nih Bapak Ibu. Api yang menyala itu dilihat dari persekutuan kita di dalam kamar, persekutuan kita di dalam keluarga kita, di dalam rumah kita Bapak Ibu. Dan yang ketiga, berani berkata Tuhan yang lebih penting, nama Tuhan yang harus dimuliakan. Jadi kita harus sering kalah di hadapan Tuhan. Maksudnya apa sih kita kalah di hadapan Tuhan? Kalau kita sering menang di hadapan Tuhan, tandanya ego kita yang masih sering dimakan. Ego kita yang masih sering diduluin daripada Tuhan. Kalau kita di hadapan Tuhan, kita harus sering kalah di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Agar semakin hari justru nama Tuhan semakin dimuliakan. Bukan Tuhan yang nurutin kita, tetapi kita yang harus nurutin Tuhan. Sebagai penutup, ada perkataan Timothy Keller Bapak Ibu. Dalam setiap pekerjaan kita, makanya saya bilang pelayanan itu bukan berbicara hanya tentang gereja ya. Timothy Keller pernah berkata, pekerjaan bukan sekedar profesi tetapi panggilan untuk memuliakan Allah. Melalui cara kita bekerja, kita bisa memperlihatkan kasih Allah kepada orang-orang di sekitar kita Bapak Ibu. Jadi dengan kita melayani, kita menyadari hal ini Bapak Ibu, maka flame di dalam setiap pekerjaan kita dapat menjadi ladang pelayanan. Di mana kita memberitakan Injil melalui tindakan yang nyata. Amin Bapak Ibu. Pemain musik boleh masuk, boleh maju ke depan. Kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menutup kebenaran firman Tuhan. Oke. Mari kita satu di dalam doa, kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu pada hari ini. Terima kasih atas teladan yang telah Engkau berikan untuk kami Tuhan. Engkau tidak pernah mengejar fame di dalam dunia ini Tuhan. Ajarlah kami agar kami semakin serupa dengan Kristus. Engkau tidak pernah mengharapkan pujian dari manusia Tuhan. Begitu juga kami Tuhan. Biarlah kami bisa memuliakan nama Tuhan. Biarlah kami sadar setiap apa yang kami lakukan, setiap apa yang kami perbuat. Itu adalah berasal dari api-Mu, berasal dari kemuliaan-Mu, berasal dari kekudusan-Mu, kekuatan-Mu, dan persekutuan kami dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami jika kami masih memiliki percikan-percikan fame dalam diri kami Tuhan, yang mengarahkan kami untuk mengejar itu. Biarlah pada hari ini kami belajar dengan sungguh-sungguh Tuhan untuk bisa memfokuskan diri kami hanya kepadamu Tuhan. Sebagai jalan dan juru selamat satu-satunya, biarlah kami menjadi kitab yang terbuka, biarlah setiap orang bisa membaca dan melihat kekristenan, melihat Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, terima kasih buat Francis, buat hambanya yang sudah menjadi berkat bagi kita semua. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Saya undang untuk yang bertugas untuk maju ke depan. Nanti saya minta tolong untuk keluarin untuk berdoa bersama. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk setiap berkat Tuhan, setiap kasih, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Kami telah mendengarkan Tuhan sebagian dari firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang menyertai Tuhan hamba-Mu Tuhan, Ko Francis Bapa. Pakai kehidupannya Tuhan, hari semakin hari lebih heran lagi Bapa. Biar Tuhan yang terlebih tahu Tuhan apa yang jadi pergumulan dalam kehidupannya Tuhan. Biar hari-hari di depan ke depan Tuhan. Tuhan yang terus menyertai Tuhan setiap pekerjaannya, pelayanannya kepada Tuhan. Biar masa depannya Tuhan ada dalam tangan Tuhan. Saat ini Tuhan kami membawa persembahan kami ke dalam hadirat Tuhan. Biar kiranya Tuhan setiap persembahan yang telah kami persiapkan Tuhan dapat memperluas kerajaan-Mu Tuhan.
pelayanan Tuhan di tempat ini Bapa, bahkan dapat menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang terus Tuhan ajar kami Tuhan memiliki hati yang tulus, murah hati, dan percaya Tuhan bahwa setiap berkat yang kami terima Tuhan berasal daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ku ragu lagi untuk melayanimu, walau banyak rintangan dan badai pun menerjang. Tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu, walau banyak rintangan dan badai pun menerjang. Tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat persembahan yang Bapak Ibu bawa. Biar Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk kegiatan sepekan seperti biasa. Untuk hari Minggu juga seperti biasa 2 kali ibadah. Kita mau akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saja untuk semua bangkit berdiri. Yesus, kutuk jadi berkat dalam nama Yesus. Dosa diampuni dalam nama Yesus. Ada kemenangan dalam nama Yesus. Aku dipulihkan dalam nama Yesus. Dalam
gereja ini adalah kepunyaan Allah, milik Tuhan. Engkau ada di sini dan Engkau akan membangun gereja ini sesuai dengan rencana Allah. Semua jemaat dibangun dengan firman Allah, semua jemaat dibangun dengan pujian penyembahan, semua jemaat dibangun oleh karena kuasa Tuhan memimpin mereka. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur Tuhan. WL Singer pemain musik Engkau sudah pakai dengan luar biasa, multimedia Asher dan juga bagian sound system Tuhan juga sudah pakai mereka Tuhan. Apapun yang mereka lakukan untuk menunjang, menopang kegiatan atau acara ibadah kami dari ibadah pertama dan kedua, Tuhan memberkati mereka, berikan juga mereka kesehatan. Dan jemaat Tuhan sebelum meninggalkan tempat ini kami berdoa, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang sedang mengalami pergumulan diberikan kemenangan oleh Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan, teruslah Engkau melihat hati kami masing-masing. Kiranya Engkau menemukan hati yang mengasihi Allah dan sesama. Teruslah Engkau memegang kehidupan kami, sehingga Engkau merasakan Tuhan di tangan-Mu ada sesuatu yang Kau genggam, yang Kau pegang. Adalah mutiara-mutiara-Mu, adalah kekasih-kekasih-Mu, adalah biji mata-Mu. Inilah Tuhan jemaat Fajar Baru, milik Tuhan, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan Kau pegang dengan tangan-Mu yang kudus, sehingga kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah diberkati oleh Tuhan lewat ibadah yang kita, di mana kita hadir bersama-sama. Kiranya sebentar lagi ketika kita meninggalkan ruangan ini, penyertaan Tuhan terus ada bagi saudara. Kita yakin kita punya Allah yang hidup, Allah yang melayani, Allah yang terus kita layani, dan sampai selama-lama nama Allah Yesus Kristus akan melekat di hatimu. Oleh sebab itu angkatlah kedua tanganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengangkat tangan kami Tuhan. Terima kasih buat berkat firman Tuhan. Terima kasih buat berkat dalam pujian penyembahan. Terima kasih berkat di dalam doa kami. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah saudara dengan berkat daripada Allah Bapa di surga mengalir atas hidupmu, sehingga roh sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu tetap tinggal di hatimu. Engkau menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, yang dibawa naik oleh Tuhan, dan Allah terus memegang hidupmu, memberkati engkau, membawa engkau menjadi anak-anak Tuhan, yang di dalam hidupmu selalu nama Tuhan ada, di dalam hidupmu selalu nama Tuhan melekat, dan di dalam hidupmu Yesus Kristus yang kau sembah memberkati engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Nama Tuhan dimuliakan lewat hidupmu. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus, dosa diampuni. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, aku dipulihkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus, dosa diampuni. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, hidup dipulihkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.